Jumpa lagi di channel Mr. Abraham. Hari ini saya berbagi ke rekan-rekan semua tentang cara budidaya ikan bandeng di kolam beton ya. Di mana ikan bandeng ini umurnya sudah 3,5 bulan lebih ya, hampir 4 bulan. Dan pertumbuhannya bagus dari berbagai metode yang kita lakukan, dan ini adalah yang terakhir, di mana bandeng yang pertama yang masuk itu saya bisa katakan gagal. Kenapa? Karena umur 7 bulan itu masih tetap kecil. Nah, akhirnya ini kita lakukan perubahan dengan sistem uh, pemberian oksigen ya, pemberian oksigen atau gelembung udara. Dari aerator kita ubah ke model pancuran ya, model pancuran kayak seperti ini. Nah, setelah dilakukan perubahan, setelah bandeng ini berumur 2 bulan, ternyata pertumbuhannya sangat signifikan ya. Jadi jauh lebih cepat dibanding dengan pakai aerator. Nah, bisa disimpulkan ya untuk saat ini sementara ya, ikan bandeng ini memang lebih senang jika airnya mengalir berputar. Jadi kalau sistem model pancuran ini membuat air kolam ini menjadi airnya berputar. Ini seperti kelihatan ini saudara. Nah, itu adalah teknik yang kita terapkan dan sangat bagus sekali. Nah, ini kita coba lihat ya pertumbuhannya. Ini pertumbuhannya yang kemarin bisa dilihat perbandingannya, video yang kita upload di 2 bulan lalu. Nah, ini pertumbuhannya sangat bagus sekali saudara. Nah, ini kelihatan sudah besar-besar ya. Ini sudah ada sampai 2,5 jari, bahkan ada yang 3 jari. Ada yang 3 jari bandengnya. Nah, ini. Makannya juga rakus. Ini rakus sekali, pertumbuhannya sangat bagus. Ini, itu ada yang besar, ada yang 3 jari. Ini kita dalam tahap uji coba, dan mudah-mudahan dalam uji coba ini bisa menghasilkan bandeng yang bagus dan bisa panen tepat pada waktunya. Nah, ini sudah mulai kelihatan besar. Nah, ini kita lihat, ini bagus sekali, cukup besar pertumbuhannya. Jadi ini kita berbagi kepada rekan-rekan semua bahwa jika teorinya bahwa ikan bandeng itu bisa hidup di air tawar, itu benar. Itu benar, tapi tidak juga artinya 100% ya, 50%. Kenapa? Karena ikan bandeng ini memang harus membutuhkan air garam ya. Air garam ya, paling tidak salinitasnya itu berkisar sekitar 10% ya. 10%. Kenapa saudara? Karena jika full tawar, ini kita sudah uji coba untuk bibit bandeng yang pertama masuk itu, yang umurnya sampai 7 bulan. Umurnya 7 bulan lebih kecil dari bandeng ini. Nah, itu coba bayangkan. Jadi memang ada perbedaan. Dan juga kalau memang itu full tawar ya, dari umur 2 bulan itu kita sudah kasih tawar full airnya, itu gampang sekali terserang penyakit ya. Kita gampang terserang penyakit. Nah, itu perbedaannya, dan juga pertumbuhannya lambat. Nah, terus ikan bandeng ini yang ini bibit yang kedua ya. Memang salinitas air garam pertama pada saat bibit itu sekitar 15%. Nah, 15% sampai umur 1 bulan ya. Umur 1 bulan itu sudah kadar airnya 0 ya. Kadar airnya sudah 0. Nah, terus itu kita biarkan dengan sistem masih menggunakan gelembung udara ya, bentuk aerator. Kita pakai aerator.
Nah, setelah kita amati pertumbuhannya kok artinya mulai lambat juga, dan mulai naik di permukaan, seakan-akan di bawah itu nggak ada oksigen, saudara. Padahal ini menggunakan gelembung udara dan kualitas airnya bagus. Nah, akhirnya kita ambil inisiatif untuk memberikan garam lagi. Ya, garam goro satu itu ada 2 karung, 2 sak. Di mana satu sak itu isinya 50 kilo kita berikan. Nah, 1 minggu kemudian bandengnya sehat lagi. Sehat lagi dan daya makannya itu sangat lincah sekali. Akhirnya itu kita beri garam. Jadi sampai umur 2 bulan kita perhatikan gelembungnya kok lambat. Akhirnya berdasarkan informasi dari rekan-rekan yang pembudidaya bandeng ya di lahan tanah ya dekat pantai, bahwa bandeng itu dia sebenarnya pertumbuhannya lebih cepat jika airnya mengalir. Jadi harus dibeli model berputar ya. Akhirnya 2 bulan kemarin itu kita ganti dari menggunakan aerator dengan sistem pompa ya, pompa dengan pancuran seperti sekarang ini, saudara. Nah, seperti sekarang ini yang kita lakukan model pancuran dan airnya berputar. Nah, setelah kita amati sekitar 2 minggu, pertumbuhannya cepat sekali, jauh sekali. Nah, akhirnya sampai sekarang seperti yang kita lihat ini model pancurannya ini. Jadi kita beli pompa. Nah, itu pertumbuhannya sangat bagus dan lebih besar. Nah, sekarang sudah masuk umur 3,5 bulan, itu sudah ada yang 3 jari. Meskipun masih ada yang 1 jari ya, tapi lebih banyak yang lebih besar. Nah, ini coba kita lihat, ini kelihatan sekali. Nah, ini kelihatan sekali dan itu sangat rakus makannya. Nah, ini jadi memang ikan bandeng ini memang harus selalu kadar garamnya itu tetap ada. Itu salinitasnya paling tidak itu 5% ya. Karena ini yang kita ukur ini, salinitas ini kadar garamnya 5%. Itu bandengnya akan sehat dan tidak akan pernah terkena penyakit ya, penyakit. Nah, ini agak gelap ya, saudara, kelihatan kita ambil gambarnya karena kebetulan di tempat kami ini lagi mendung, tadi hujan, dan kita ambil gambar ini setelah hujan, dan ini sangat bagus ya. Nah, ini sehat sekali. Nah, ini kita lihat lebih dekat. Nih. Ini bisa kelihatan. Nah, itu ada yang besar, ada yang tanggung. Jadi sangat-sangat bagus, dan mudah-mudahan ini pertumbuhannya akan lebih cepat dan akan menjadi istilahnya perbandingan kita untuk pemeliharaan berikutnya ya. Nah, ini kemarin kita tebar itu ada sekitar 5.000 ekor. Nah, 5.000 ekor, dan pada saatnya lagi naik ke permukaan mengambil oksigen, airnya kotor, kita lakukan pergantian dengan full air tawar. Akhirnya kita sortir, kita kurangi karena terlalu padat. Nah, sebenarnya memang untuk kolam ini ukurannya 7 kali 10 meter. Idealnya sebenarnya 1.500 ya, 1.500 aja ikan bandengnya. Tapi ini masih model padat tebar, ini ada sekitar 3.000 ekor. Masih ada 3.000 ekor di bawah. Dan sisanya itu yang ukuran 2 jari, 3 jari itu kita sudah panen, saudara. Dan kita bagi-bagikan ke tetangga. Dan ternyata dagingnya memang sangat gurih sekali ya. Jadi ikan-ikan kecil itu digoreng gurih sekali. Oke, saya kira ini sekilas untuk ikan bandeng. Untuk lebih memahami atau menjelaskan nanti bagaimana budidaya ikan bandeng ini dari awal sampai sekarang,
kita akan buatkan kontennya, saudara. Kita akan buatkan kontennya setelah tahap uji coba ini berhasil, ya. Uji coba ini berhasil artinya kita sudah lakukan panen dengan standar berat bandeng, yaitu sekitar 3 sampai 2 ekor sekilo. Lama pemeliharaan ini 7 bulan. Memang kalau bandeng ini untuk di kolam beton mungkin sekitar itu, ya. Hampir sama dengan lele. Lele itu untuk mencapai ukuran 4 ekor, 5 ekor, 4 ekor sampai 3 ekor sekilo itu butuh waktu sampai 6 bulan sampai 7 bulan, ya. Kalau biasanya itu dibuat untuk daging, ya. Oke, saya kira untuk saat ini cukup sampai di sini dulu. Ditunggu, ya, ditunggu konten berikutnya, perkembangannya. Kita akan perlihatkan perkembangannya, pertumbuhannya sampai panen. Oke, terima kasih.